Baik jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah menuju jalan. Baik, sebelum nanti Abi melanjutkan tausiah untuk tema kita hari ini, saat hati terasa lebih keras dari batu. Hati keras itu bukan hanya yang gampang marah, tapi juga sulit menerima kebaikan. Nah, ini hati yang keras tuh. Nah, tapi sebelumnya, sebelum Abi lanjut tausiah, ada pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram @jalandakwah BTV Official. Sudah ada dari @ica_jasmine. Iya, Ica Jasmine ya. Iya. Assalamualaikum Abi Gifran di Jalan Dakwah. Izin saya mau cerita sekaligus bertanya. Begini Abi. Ya. Saya nikah sama lelaki yang kurang direstui oleh mama. Jadi sampai umur pernikahan kami 3 tahun, Ya. dan juga sudah dikaruniai anak laki-laki, mama sulit menerima suami sebagai menantunya. Oh gitu. Walaupun sudah dikaruniai anak ibu ya jamaah, tapi orang tuanya si Ica ini masih sulit menerima suami sebagai menantunya. Ya. Dari kasih anak padahal ya. Nah, suami itu orangnya tuh, padahal suami itu orangnya nggak neko-neko. Semua kebutuhan saya dan anak selalu dipenuhi. Suami juga nggak pernah genit ke cewek, meskipun kehadirannya belum diterima 100%. Suami nggak pernah berhenti berbuat baik ke mama. Masya Allah. Ya, setiap mama ulang tahun pasti suami ngasih kado. Terus suami juga sering ambil cuti kerja demi nemenin saya yang bawa mama kontrol ke rumah sakit. Ya kan? Izin Abi, adakah hal yang bisa saya lakukan agar hati mama bisa luluh menerima suami saya sebagai menantunya ya dengan penuh kebaikan? Mohon jawabannya. Terima kasih Abi. Bu. Bu. Alhamdulillah. Banyak di antara kita yang kadang-kadang tidak pernah bisa untuk memuliakan kebaikan orang lain. Betapapun kebaikan yang kita buat itu banyak banget, tapi di tempat orang yang tidak mampu menghargai kebaikan itu, maka kebaikan itu tidak akan pernah punya nilai. Benar apa enggak? Betul apa betul? Tapi apakah dengan demikian lalu kita berhenti jadi orang baik? Jangan. Apalagi kebaikan itu yang harus kita memang lakukan kepada orang tua. Jangan pernah merasa sakit hati ketika ada di antara orang tua kita belum bisa menerima kita, belum bisa menerima kebaikan kita, belum bisa menerima sesuatu yang pernah kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Maka banyaklah doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Minta kepada Allah agar hatinya dilembutkan. Minta kepada Allah terus agar hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika ada batu yang di atasnya menetes air walaupun sedikit demi sedikit, tapi air itu jatuh terus menerus lama-lama, walaupun batu itu keras, ketika terus menerus dijatuhi dengan air walaupun sedikit, maka batu itu pasti akan combong dan bolong. Betul apa betul? Itulah sepertinya kebaikan. Saat kita terus berbuat baik, kita sayangnya terus-terusan, tulus dalam sayangnya, terus berbakti, terus nggak bosan memberikan kebaikan, maka insya Allah itu moga-moga jadi jalan kelak besok membuka hatinya untuk bisa menerima kebaikan. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ini yang harus dilakukan, continue terus jadi orang baik. Jangan pernah sakit hati, jangan pernah lelah, karena yakin kalaupun orang yang kita berikan kebaikan dia tidak menerima kebaikan itu, kebaikan tahu jalan pulang. Tahu nggak Bu?
kebaikan itu nggak akan salah alamat. Siapa yang menanam pasti akan pulang balasannya sama orang yang berbuat baik, insya. Sehingga hati keras itu bukan hanya gampang marah, tapi juga sulit menerima kebaikan. Hati-hati Bu, kalau ada di antara kita males ibadah, males sholat, males ngapa-ngapain, bahkan sampai nggak punya motivasi untuk hidup lebih baik, berarti ini ada masalah di hati kita. Kenapa hati itu bisa masalah? Boleh jadi terlalu banyak maksiat, terlalu banyak perbuat dosa, terlalu banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga itu ternyata mengotori hati kita. Hatinya keras, qaswah, hatinya tidak lunak, hatinya tidak lembut, sehingga kebaikan pun sulit untuk masuk ke dalam hatinya. Ada yang begitu? Ada nggak di sini? Saya tanya, Bu, ada nggak suami ibu yang kalau dibangunin subuh susah banget? Ada orangnya di sini? Mana orangnya? Ayo, maka contohin sama kita. Salah satu yang bisa melembutkan hati itu adalah apa? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Maka dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan sedikit demi sedikit lembut. Yang tadinya suka marah-marah, seringlah zikir, insya Allah jadi lembut. Yang tadinya keras hatinya, banyaklah berzikir, jadi lembut. Yang tadinya nggak bisa nerima kebaikan, teruslah sirami dengan zikir kepada Allah. Mudah-mudahan itu bisa melembutkan hati kita. Amin ya Robbal. Yang kedua, apa Ustaz cara melembutkan hati agar lembut hati kita? Banyak bersodakoh. Bu, alhamdulillah. Banyak bersedekah. Apa tamsilnya? Kita lihat bahwa masih banyak orang yang tidak lebih beruntung dari kita. Saat kita lihat kekurangan orang lain, saat kita lihat keterbatasan orang lain, ini bisa membuat sentuhan kepada hati kita. Ya Allah, ternyata saya jadi orang yang lebih beruntung dari orang lain. Ternyata saya bisa memberi kepada orang lain. Ternyata saya bisa bermanfaat kepada orang lain. Maka ketika itu yang ada dan itu bisa jadi renungan, mudah-mudahan itu jadi obat buat hati kita semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Robbal alamin. Baik, ibu, tepuk tangan untuk Abi, Bu, ya. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang hatinya keras? Banyak ya semuanya. Kalau diomelin, ngomelnya gede, galakan dia. Iya benar. Silakan Ibu. Iya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Jamilah. Umi Jamilah. Ya, Umi Artinya Jamilah. Umi cantik. Ya. Alhamdulillah. Dari Pulau Panjang, desanya Sukamakmur, Sukakarya, Bekasi. Lengkap RT-nya? benar ya? RT berapa? Ya lupa. Dari Pulau Panjang. Sukatani, Iya. Sukamakmur, Cikarang. suka-suka dah. Iya. Cikarang. Begini Abi ya, Iya. saya mau cerita. Boleh. Ya. Ada tetangga saya nih punya anak cowok ya. Cowoknya bandel banget nih anak nih ya. Umur berapa kalau boleh tahu anaknya? Anak itu umur 20 tahun. Buset, udah bandel. Iya. Cowok udah jadi cowok, Iya, udah iya, jadi iya. cowok ya. Iya. Nah, terus dia itu punya pacar ya. Ya pacar. Wah, punya pacar karena anak ini bandel ya. Pacarnya juga bandel? Enggak, pacarnya sebetulnya sih enggak bandel ya karena terbawa aja ya. Oh. Akhirnya dia itu menghamili si pacarnya tadi. Ya, gitu. Sampai hamil. Sampai Iya, sampai sampai hamil seperti itu. Kayaknya ini korban ya. bukan saya. Saya bukan pacarnya. Oh, bukan benar.
Nah pas gitu ternyata orang tua si cewek itu dia nggak setuju, ya dia marah, ya dia nggak boleh bertanggung jawab ya atas apa yang si cowok itu lakukan. Malah nggak boleh tanggung jawab. Nah karena dia nggak setuju ya. Oh, karena dia nggak setuju. Nggak setuju ya. Akhirnya, nah si cowok itu kan pergi ya. Kemana? Ya dia menghindar dari si cewek itu karena kan dilarang sama orang tuanya. Meninggalkan pasangan pacarnya yang sudah mohon maaf ya milihnya. Meninggalkan pasangannya itu. Pergi karena orang tuanya tidak setuju. Iya, orang tuanya nggak setuju. Orang tuanya si cewek. Iya, orang tuanya si cewek nggak setuju. Nggak setuju tuh kan. Cowok yang anak nakal ini tanggung jawab. Tadi tuh nggak usah lu tanggung jawab. Iya, gitu. udah pergi. Pergi aja, udah pergi. Akhirnya dia pergi. Ya, terus? Akhirnya pergi ya. Singkat cerita, sebulan 2 bulan sampai 9 bulan. Sampai udah 9 bulan. Oh, udah 9 bulan. Sampai brojol, sampai nggak brojol. Sampai lahir. Ya, lahiran iya, sampai lahiran ya. Si cowoknya itu nggak datang ya. Nggak datang. Nggak. Oke. Ya, sampai akhirnya ya singkat cerita sudah 5 tahun anaknya itu ya besar, udah besar, udah 5 tahun ya, udah tumbuh besar ya. Ayah. Tanpa ayah ya. Nah, kemudian datanglah ya, katanya si bapaknya itu nggak apa. Siapa yang datang nih? Tuh si cewek cowoknya suruh datang menemui. Tadinya kan lama tuh nggak ketemu ya. Iya. Udah sampai 5 tahun nih ya. Udah 5 tahun. Datang. Datang tuh ya. Nah, pas udah datang gitu ya. Disuruh minum nggak? Nah, sebetulnya sih si ceweknya tuh udah marah ya. Marah karena kan apa? Dia tuh selama dia hamil, dia lahir, itu dia tanpa didampingi ya. Gitu. Tanpa dampingi, bahkan tanpa ada kabar pun. Iya, nggak ada kabar pun. Tapi ya, mohon maaf, si cowok itu pergi karena ibunya nggak setuju kan? Iya, karena ayahnya juga. Karena orang tuanya si cewek nggak setuju kan? Nggak setuju ya. Nah setelah itu ya, dia sebetulnya mau bertanggung jawab. Karena kan apa ya, setidak-tidaknya pun walaupun nggak setuju atau gimana, tetap aja dia mau bertanggung jawab atas ya anaknya. Iya, ya betul. yang sudah 5 tahun itu. Akhirnya dia minta maaf ya ke si cewek itu ya. Minta maaf, tapi apa? Hatinya si cewek itu nggak bisa lunak karena apa? Dia sakit hati sekali. Sakit hati. Nggak bisa memaafkan? Nggak bisa. Soalnya sakit hatinya karena kan dia waktu hamil sampai lahir dia tanpa nggak ada. Mendampingi. Jadi nggak ada bapaknya tuh ceritanya ya. Iya, emang begitu kan ceritanya kan tadi saya dengar cerita begitu. Iya. Jadi bener-bener tuh jadi nggak datang ya. Tapi setelah anaknya 5 tahun, dia datang, dia mohon maaf ya, dia mau mempertanggungjawabkan semua perbuatannya masa lalu. Tapi apa? Si ceweknya itu sama sekali enggak mau memaafkan. Gitu. Keras, iya, keras hatinya ya. Saking sakitnya hati. Ya sebagai perempuan, saking siapapun sakit hatinya sampai dia enggak mau maafkan. Enggak mau. Ya siapapun enggak perempuan, enggak. Siapapun perempuannya ya pasti seperti itu. Kita hamil tanpa didampingi seorang suami itu pasti sakit hati. Ya, gitu. betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ya Abi, gimana cara melunakkan cewek itu yang si cowoknya tadi tuh, gimana caranya supaya bisa dia memaafkan, supaya dia lunak hatinya gitu ya. Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Abi supaya kan awalnya pada cowoknya itu mau tanggung jawab kan, tapi orang tuanya cewek nggak setuju. Begitu balik 5 tahun lagi tanpa pendampingan, tetap ceweknya malah nggak nerima tanggung jawabannya itu. Nah, gimana supaya hati ceweknya lunak memaafkan si cowok itu atas perbuatannya itu ya? Iya, supaya akhirnya kan bisa ada perdamaian mungkin. Iya. Silakan. Jadi aman. Abi. Bu. Bu. Alhamdulillah. Baik, ini adalah hal yang sangat rumit, ya Bu ya. Wajar kalau orang tua ini nggak memaafkan karena orang tua kecewa. Kecewa orang tua bukan berarti gimana-gimana. Dia kecewa karena dia gagal mendidik anaknya. Gak ada orang tua yang bermimpi punya cucu dalam sesuatu yang tidak sah. Benar apa enggak? Enggak ada yang pengen, enggak ada yang mau. Kita harus bisa memaklumi
Karena memang ini adalah sesuatu yang menyakitkan bagi orang tua siapapun dan dimanapun. Dia tidak menyalahkan anaknya, tapi dia menyalahkan dirinya. Salah saya apa sampai anak saya demikian? Sehingga seolah itu menjadi sesuatu hal yang membuat dia belum bisa menerima persoalan ini. Yang pada akhirnya dia lalu membuat sesuatu ucapan, jangan lagi temuin anak saya, pergi. Padahal itu pun bukan solusi. Betul apa betul? Kenapa? Karena udah kejadian semuanya. Maka inilah yang harus dibutuhkan, rasa dewasa dan kesadaran. Lalu belajar memaafkan, sehingga apa yang sudah terjadi tidak harus akhirnya terus banyak yang terluka. Betul apa betul? Apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki ini? Jangan dulu datang ke si perempuan itu, mintalah dulu ridho dari orang tuanya. Datengin orang tuanya, betapapun dia marah, tetap bagaimanapun ini adalah ayah dari anak itu. Biarpun bagaimana keadaannya, dia yang patut dan berhak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Minta, mungkin waktu hari pertama masih panas, setahun masih panas, 2 tahun anget, bener nggak? 3 tahun anget-anget kuku. Betul? Kalau 5 tahun mah udah dingin, alhamdulillah. Datengin, minta maaf secara sungguh-sungguh. Bila perlu sujud, minta maaf di kakinya, mohon pengampunannya. Mohon, bilang Allah aja maha pengampun. Masa ibu nggak ngampunin anak ibu? Kesian cucu, Bu. Betul apa enggak? Betul apa betul? Orang tua mana yang nggak memaafkan kalau sudah bilang kesian cucu? Bagaimanapun tetap cucu, dia butuh bapaknya. Maka kalau emaknya hatinya udah dapat, bapaknya hatinya udah dapat, itu emak pasti ngomong nggak sama anaknya? Ngomong nggak sama anaknya? Ngomong, Neng, udah maafin aja. Kali-kali Neng, emang udah bagian elu, udah ujian elu, udah jalannya begini, tapi jangan korbanin masa depan anak elu. Bener apa enggak? Emak udah redo, emak udah ikhlas, lu maafin dah. Tuh, kalau emaknya udah redo, bapaknya udah ikhlas, yakin insya Allah si Neng itu bakal memaafkan. Insya Allah. Begitu kira-kira Bang. Gitu. Abi mohon maaf izin tanya, kalau anak lahir sebelum lahir sebelum pernikahan orang tuanya, itu nanti tidak bina ke bapaknya, tapi ke ibunya. Ke ibunya. Walaupun habis setelah perempuannya hamil kemudian menikah, tetap ya. Tetap ke ibunya. Tetap ke ibunya. Iya. Nah, inilah yang harus dijaga. Apapun itu, karena ini hukum. Ya. Tapi tidak melepas dari kewajiban orang tuanya kepada anaknya. Iya, itu hati-hati ya. Jadi bahwa anak yang lahir di luar nikah itu akan binti ke ibunya. Ke ibunya. Walaupun jangan jadi korban anak. Yang sudah anak tetap harus punya masa depan. Iya. Jangan anak itu menanggung dosa orang tua. Iya. Tuanya jangan, nggak ada sambungan. Baik, oke, kalau gitu. Begitu Ibu ya. Jadi mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan suaminya. Oke, tepuk tangan buat Ibu Sophia. Ibu Sophia ya. Jamilah Sophia. Jamilah. Iya. Sama Ibu Jamilah. Aduh Jamilah. Gadis ayu, anak Cikarang. Anak Palura ya, Bu ya, maaf ya. Anak Palura nih. Ibu anak Palura bukan? Anak Pak Ustadz, astagfirullah, anak Pak Ustadz, anak Pak Ustadz. Oh, anak Pak Ustadz. Iya, bahaya nih. Iya. Setelah anak Pak Ustadz ke siapa yang mau bertanya? Siapa lagi? Oh iya, Ibu Ustadz yang tanya sekarang. Iya, silakan. Ini Ibu Jamilah, ini ibunya? Bukan. Oh, bukan. Satu majelis taklim benar. Oh. Sebentar Ibu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Un dari Majelis Taklim Nurul Falah Cikarang, mau curhat Abi. Silakan Bu Un. Misalkan saya kalau marah tuh paling susah memaafkan orang itu karena ada sebabnya Abi. Sebabnya pokoknya sebabnya fatal deh Abi gitu ya. Apakah saya berdosa Abi? Dan terus terang saya sudah cerai sama suami saya karena kesalahan dia yang sangat fatal. Dan sampai saya melarang menutup akses dia bertemu dengan saya dan anak kami. Dan bahkan sampai saya menolak kebaikan dia menafkahi anak kami karena saya merasa bahwa saya tuh mampu walaupun tanpa bantuan dia gitu loh Abi. Dan kenapa saya melakukan itu? Karena supaya mantan suami saya tuh tidak mengulangi yang kedua kalinya itu loh Abi. Dan yang jadi pertanyaan saya, apakah saya berdosa dengan melakukan itu gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Uun tanya Abi, sepeninggal perceraiannya dia dengan suaminya, Ibu Un menutup akses untuk ketemu saya pribadi, Ibu Un, dan juga anaknya. Dan Ibu Un juga menolak kebaikan mantan suaminya untuk menafkahi anaknya karena Ibu Un merasa saya juga mampu, lo nggak usah dah nafkahi anak gue juga mampu kok. Kenapa begitu Ibu Un? Nah, kenapa Ibu Un begitu? Kenapa Ibu Un? Karena Ibu Un sakit hati dan iya, dan Ibu tidak mau berharap agar suaminya berpikir dan jangan pernah mengulangi lagi hal seperti itu. Karena ini adalah hal yang sangat menyakitkan Bu Un ya. Nah, jawabannya adalah apakah Ibu Un berdosa melakukan hal seperti itu kepada mantan suaminya? Boleh dijawab nanti ya. Insyaallah. Kita akan dengarkan jawaban Abi, Ibu Un ya, setelah mantan suami Ibu ketemu sama Ibu. Nanti Bu ya, setelah ini kita akan dengarkan jawabannya. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik Barakah menuju Jannah.